Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I starting this video, let me introducing myself. My name is Dewi Griani dengan NIM 5311421013. I'm from Electrical Engineering from Study Group 1. So here, I will explaining about Biot-Savart Law and Ampere Law. So here, stay tune ya. Sebenarnya saya ingin share screen terkait materi yang akan saya jelaskan. Biot-Savart Law. Nah, apakah kalian mengetahui apa itu Biot-Savart Law? Biot-Savart Law adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan mendasar antara medan magnet dan sumber yang menghasilkannya, yaitu arus listrik. Hukum ini ditemukan oleh Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart melalui eksperimen mereka pada tahun 1820. Hukum Biot ini digunakan untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang konstan, artinya arusnya tidak berubah terhadap waktu. Muatan yang mengalir di sepanjang penghantar tidak mengalami penumpukan atau pemipisan di titik tertentu. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika muatan mengalir pada suatu kawat penghantar dan menghasilkan listrik arus medan magnet di setiap titik P, setelah ini, ia disebabkan oleh arus tersebut bisa dihitung dari kontribusi elemen medan magnet dB out, serta dB in. Nah, dB yang dihasilkan oleh arus yang melewati elemen panjang ds secara sistematis. Nah, maka secara sistematis hukum Biot-Savart adalah sebagai berikut. Nah, dB vektor U O I ds vektor dikali R2P per 4P R kuadrat. dB di sini merupakan komponen medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir sepanjang ds. Jadi, untuk menghitung total medan magnet pada titik P adalah sebagai berikut. B vektor sama dengan UOI per 4Pi integral ds dikali R2Pi per R kuadrat. Nah, di sini ada penurunan formula Biot-Savart. Dalam kondisi elektrosakti, gaya antara dua muatan Q dan Q dipisahkan oleh jarak I to P diberikan oleh F sama dengan I per 4Pi IO Q kali Q besar per I kuadrat per I to P adalah medan listrik yang dihasilkan di lokasi Q dengan muatan Q kecil. Lalu muatan ini ditulis ulang sehingga menghasilkan muatan ini. Nah, Q di sini melambangkan kiri ini, E sama dengan ini, yaitu 1 per 4 Pi EO Q per I kuadrat I to P adalah medan listrik yang dihasilkan di lokasi Q besar dengan muatan Q. Nah, next. Nah, saat menulis gaya elektrostatis F sama dengan Q yang tadi, dalam medan listrik E akan ditulis ulang dalam equation dalam hal kerapatan flux magnetik B. Persamaannya adalah sebagai berikut.
FAB, flux B, IB, DIB kali UO per 4Pi, flux IA, DIA, I kuadrat dikali R2Pi. Persamaan di atas akan disederhanakan menjadi persamaan berikut. Nah, maka hasilnya akan lebih simpel dari persamaan sebelumnya yang cukup rumit. Nah, ini finalnya, yaitu FAB sama dengan flux H IB D I derivatif B dikali BA. Next. Nah, next ada Ampere law, yaitu hukum Ampere. Hukum Ampere ditemukan oleh Andre M. Ampere pada tahun 1775 hingga 1836. Hukum Ampere ini merupakan suatu pernyataan universal yang menggambarkan hubungan antara induksi magnetik dengan kuat arus listrik. Punya hukum Ampere sebagai berikut. Untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi pengantar berarus I di dalam vakum, medan magnetik yang ditimbulkan selalu sedemikian, sehingga berlaku BDL cos theta sama dengan UO kali I. Dengan DL di sini adalah elemen panjang dari lintasan tertutup. Theta adalah sudut antara arah induksi magnetik B dengan elemen dengan lintasan DL dan I adalah total kuat arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup. Maka rumus dari Ampere law adalah B DL. DL ini adalah elemen panjang dari lintasan tertutup. Theta adalah sudut antara induksi magnet B dan maka rumus sebelumnya akan disederhanakan menjadi rumus ini ya teman-teman, yaitu B2PA U0I. Next. Dengan integral DL adalah keliling lingkaran, maka persamaan dapat ditulis menjadi B2PA dikali UOI sama dengan BUOI per 2PA. Nah, di sini ada contoh soal dalam mengerjakan Ampere law, yaitu sebuah solenoida yang panjangnya 20 cm mempunyai 200 linitan. Induksi magnetik di pusat solenoida 2pi dikali 10 pangkat min T min 4T. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat solenoida tersebut. Nah, di sini ada caranya. Nah, kita copy saja, pindahkan soalnya agar lebih mudah dalam melihat. Nah, sebuah solenoida yang panjangnya 20 cm mempunyai 200 lilitan. Induksi magnetik di pusat solenoida 2pi dikali 10T. Nah, maka dari soal kita sudah mengetahui bahwa B di sini adalah 2pi dikali 10 pangkat min 4T. Ini dimasukkan 4, 10, 7, 200. Di sini dapat dari mempunyai 200 limitan. Lalu kita yang akan dicari adalah I. Kita pindahkan saja ruasnya, yaitu 0,2 dikali 2pi. 2pi ini dikali 10 pangkat min 4 per 24pi dikali 10. Masukkan saja dari ini ke sini. Nah, ini hanya dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, maka
maka kita akan menemui hasilnya yaitu I sama dengan 0,25 ampere. Nah, is enough for me. Bila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun keliru, mohon maaf. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.